kami akan berbalasan dengan Bapak Ibu Saudara dan Bapak Serani, Mama Serani juga di sini hadir ya, dengan undangan yang ada di kolom 7 ya. Kita akan membaca sebentar 7 sampai 11 dan silakan Bapak Ibu berbalasan berdua membaca ayat 1 sampai 6 mulai. Ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita bersama akan berbalasan semua yang hadir membaca. Saya baca ayat 7 dan selanjutnya kita semua termasuk keluarga yang ada. Saya baca mulai ayat 7, kita akan baca berbalasan sampai 11. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Semua. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Dan terima kasih kita juga semua yang ada sudah membaca kitab firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi pelita ya, menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita banyak hal yang menjadikan kita tersandung, apalagi terkadang yang kita jalani itu kegelapan ya. Kegelapan dalam dunia yang gelap, yang mana walaupun ada PLN, tapi kan namanya terang, bagaimana itu sesungguhnya ya tak? Nah, keluarga yang dikasih oleh Tuhan yang mengucap syukur di hari ulang tahun yang pertama. Jadi sudah 1 tahun berapa hari namanya? Tahun 2 hari. Nah itu Bapak hafal dengan Ibu ya. Nah, 1 tahun 2 hari ya. Sudah juga menerima pelayanan meterai kasih Tuhan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus. Nah karena itu kalau dalam kehidupan kita ya merayakan hari ulang tahun itu tiap tahun, betul? Nah, bersyukur kepada Tuhan ya setiap waktu, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita dalam kita mengiring Dia sebagai umat yang beriman kepadanya ya. Jangan mengucap syukur karena ketika kita senang saja ya, tetapi dalam keadaan susah sekalipun kita juga tetap bersyukur. Memang gampang mengucapkan tapi sangat sulit untuk melakukannya, tapi itu wajib dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan kita ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, apalagi hari ulang tahun. Ada biasa orang hari ulang tahun dia lupa, seumur berapa kita ini. Nah, biasanya pendeta datang, saya lupa leh Pak Pendeta. Nah, apakah karena lupa atau memang itu
Tapi saya percaya kita semua yang hadir ya, ada Papa Ani, Mama Ani ya, dan semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini dengan undangan yang ada, kolom 7 yang ada. Halo, sehat semua? Puji Tuhan. Ketika kita sehat kita bersyukur. Ya, jangan lupa kalau kita dulu sakit, syukur Tuhan, saya sudah dalam keadaan sakit seperti ini, dia batuk pilek, masih boleh berjalan juga. Iya, puji Tuhan. Kita belum tereliminasi karena ada varian baru lagi. Apa? Varian baru XBB kata. Itu. Mudah-mudahan kita di sini aman-aman, nyaman. Ya. Yang pasti bahwa kita bersyukur bersama keluarga saat ini. Mensyukuri kasih Tuhan, nikmat Tuhan di hari ulang tahun 1 tahun 2 hari Nafa. Kalau itu ya firman Tuhan selalu ada itu. Selalu ada. Kalau dalam Amsal pasal 3, di Amsal pasal 3 itu ada ayat-ayat yang menunjukkan di situ. Nah, kalau dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, nah itu anak-anak kita diingatkan. Iya, saya lanjut ya. Nah, itu tanda baru mulai setelah kita sudah mulai dari tadi ya. Nah, kita mengucap syukur ya. Umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan bahagia, damai sejahtera semata-mata. Itu memang harus ada di dalam mana? Kolbu dan pikiran kita ya. Pikiran dan hati kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan usia pada kita sedetik pun. Ya, kalau di rumah sakit, ya toh, ada apa itu oksigen. Kalau habis oksigen, lurus sudah itu apa? Dimonitor. Kalau masih begini, oh ya masih ada itu. Oke, kasih tahu suster cepat yang bertugas itu. Tak oksigen. Tapi Tuhan kasih kita hidup gratis. Tapi terkadang gratisnya itu dia anggap gratis murahan, padahal luar biasa mahalnya itu Tuhan kasih. Yang hadir pada saat ini apalagi keluarga mensyukuri kasih Tuhan dengan bertambahnya usia anak kita Nafa 1 tahun 2 hari. Kalau tadi juga kita nyanyikan Nafa ada karena kasih karunia Tuhan. Itu pujian keluarga luar biasa dipilih oleh Mama Papa Serani yang ada. Jadi kita syukuri bahwa oleh kasih Tuhan anak kita sudah menerima meterai kasih Tuhan. Mari kita melihat di sini bahwa apa yang dibacakan tadi, yang dibaca tadi dalam Roma pasal 6, di sini kita jumpai bahwa ketika kita menghayati pelaksanaan baptisan kudus, kalau dalam kehidupan ini sebagai gereja dalam hubungan bagaimana kita sebagai orang percaya, ada Bapak Gereja. Bapak Gereja, siapa yang pernah dengar Bapak Gereja yang bernama, atau ada namanya di sini Tertullianus? Ada? Itu Bapak Gereja, tokoh gereja, dia menyebut ada perkataan yang disebut iktus. I-K-A-U-T-U-S, iktus. Nah, kalau kita lihat satu kata Yunani itu berarti ikan. Kata iktus itu sendiri dipakai oleh orang Kristen mula-mula di lingkungan berbahasa Yunani sebagai singkatan pengakuan iman Kristen yang dalam bahasa kita itu diterjemahkan dengan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Karena itu kalau kita lihat di situ dikatakan dengan gambar ikan, itu dipakai dalam gereja Kristen sebagai simbol Kristus. Kalau ada pernah jumpa ada dengan simbol iktus ya. Kalau Pak Pendeta beliau ini melanglang buana kemana-mana pasti pernah lihat itu Pak ya. Ya, ini Bapak Pendeta kita ini luar biasa ya. Dan kita orang semua, no, ternyata saya mau katakan di sini bahwa cara kalau kita lihat di situ memahami apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja
berkenaan dengan Yesus Kristus anak Allah juru selamat, gambar ikan itu dipakai gereja Kristen sebagai simbol Kristus. Berkenaan dengan baptisan, nah ini kita masuk di sini dalam pemahaman ini. Baptisan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ini Bapak Gereja katakan begini, Tertullianus katakan, kita orang Kristen adalah ikan-ikan kecil. Dan sebagaimana iktus kita, yakni Yesus Kristus anak Allah juru selamat, kita lahir dalam air. Nah, dikatakan seperti itu. Cara membunuh ikan-ikan kecil, kalau kita perhatikan itu biasanya adalah dengan mengeluarkan dari air. Betul? Ikan kalau dia biar dia ikan basah, kalau sudah keluar dia dari air bisa tewas dia. Nah, dengan perkataan yang disampaikan oleh Bapak Gereja ini dimaksudkan kalau seorang Kristen melupakan baptisannya, maka pada hakikatnya ia sudah is dead. What's the meaning? Dia sudah mati. Nah itu. Nah bagi orang Kristen di abad pertama, perkataan Bapak Gereja ini sangat-sangat berarti. Sangat berarti. Nah di tengah penindasan, penderitaan yang dialami, jemaat sangat terdesak sehingga mereka yang lemah imannya, ya pasti dalam situasi itu jemaat yang situasi seperti dia mampu bertahan pada akhirnya menjadi apa? Murtad. Murtad kita jangan sampai ada seperti itu. Ada yang meninggalkan pengakuannya terhadap Yesus Kristus sehingga meninggalkan makna meterai baptisan yang ada itu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Bapak Ibu, keluarga, Mama, Papa, Sarani yang ada ya, dalam kehidupan ini, mari kita melihat bahwa di tempat mana saja, ya, di tempat mana saja dalam masa-masa yang sulit, di mana orang Kristen dia berjuang keras untuk mempertahankan kehidupannya. Seperti itu. Nah perkataan-perkataan yang ada ini memberi satu motivasi, kekuatan spiritual, ketahanan rohani yang dibutuhkan supaya orang percaya tidak hanyut dan menyerah pada kesulitan, tidak menyerah pada penderitaan. Karena kita orang ini masih ada di dunia, ya kan? Siapa yang tidak pernah sakit? Coba katakan, ada? Semua pernah sakit, mungkin sakitnya ringan, sedang, berat, tapi terima itu memang itu kenyataan, ya kan? Fakta. Nah, dalam situasi-situasi seperti inilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang beriman kepadanya, kita termotivasi supaya menghayati lebih mendalam arti pengorbanan Kristus yang ada di kayu salib. Ketahanan iman itu akan memberikan penyelamatan dalam kehidupan ini. Ini dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya. Ini perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan hanya di zamannya Paulus dan tentunya bagi jemaat di Roma abad pertama saja, tetapi juga bagi kita orang yang ada hingga saat ini. Di era apa namanya sekarang? Di era pasca modern kah? Di era digitalisasi kah? Ya, di era revolusi industri. Nah, itu pokoknya istilah-istilah itu dalam situasi yang ada saat ini. Kita dalam kehidupan ini tentu tetap berpegang pada salib Kristus, pada Yesus Kristus. Kita tidak dapat bagaimana mengulangi pekerjaan Kristus, tapi kita semua yang ada sebagai orang percaya terpanggil untuk memberitakannya melalui kata dan
perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan penghayatan kita terhadap arti dan makna baptisan. Nah, itu yang kita laksanakan tadi, supaya dipegang kuat itu. Dan nanti ada yang datang seperti dalam katekisasi seperti ulang itu lebay ya. Sudah ditahu itu. Kata, ada orang-orang seperti itu. Yang ikut, nggak usah ikut yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat makna baptisan Kristen bukan di dalam kehidupan ini kita hanya melihat terutama yang kita lihat misalnya ada perdebatan. Nah itu kalau saya tadi dari Pak Pendeta mengatakan dalam hidup ini mari kita berdialog, bukan berdebat. Karena berdebat itu berbeda dengan berdialog. Berdialog, oh saya berikan kesempatan misalnya ibu, silakan sampaikan pendapatnya. Saya dengar, karena dua telinga kita untuk mendengar lebih baik mendengar ya. Ketika saya sudah mendengar, saya menyampaikan. Jangan ibu ketika saya bicara, ibu lebih banyak bicara. Padahal dua telinga juga ketemu satu toh sama. Nah, itu dialog. Nah, dialog itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, sehingga kita terjalin hubungan yang baik dengan sesama umat yang ada, ya. Toleransi dan apa? Bagaimana kerjasama kita dengan gereja-gereja yang ada, dengan umat beragama yang lainnya. Apalagi ini ada kepala bidang Bimas Kristen yang pasti di sini luar biasa, ya. Atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini, kita bersama-sama mengharapkan dalam kehidupan ini agar kita selalu hidup di dalam dan bersama Kristus. Kita juga bisa mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab panggilan pelayanan yang dipercayakan untuk kita laksanakan. Nah, di kolom 7 kita sudah terpilih majelis jemaat yang baru untuk periode 2023 sampai 2008. Terpilih itu pitranya. Nah, kita ini yang apa? Jadwal. Ibu sadarkan jadwal. Kali ini masih ya itu. Dan situasi-situasi seperti ini ya jemaat ya turut serta berperan aktif. Ya nanti kita ini ada peran ini adian job ya kan? Ya enggak seperti itu. Ya seperti firman Tuhan, saya tidak ulangi lagi yang tadi itu. Sudah sangat mendalam. Tapi karena itu marilah dalam kehidupan kita senantiasa hidup dalam ketahanan, dalam pertahanan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan ini kita selalu bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dan selamat, Tuhan sudah menolong kita semua. Semoga kita tetap disiplin, tetap prokes ya, dengan varian baru yang dikatakan itu. Semoga di Sulawesi Tengah ada sudah berita di Sulawesi Tengah terjadi belum toh? Kita berdoa supaya kita perang terhadap itu, apa itu varian baru pandemi X B dan salah kasih. Jadi kita bersama berjuang untuk itu, ya, mutus itu. Yang pokok kita sudah divaksinasi lengkap, toh ada yang belum divaksinasi karena mungkin itu yakin saja pasti Tuhan berikan kita apa? Herd immunity, urip karatmu, mati karatmu. Itu. Jadi tetap herd immunity. Nah, sehingga dan herd immunity kita tidak tereliminasi, tetap jaya di dalam Kristus. Amin. Happy birthday buat anak kekasih now. Dan selamat kita menunaikan tugas tanggung jawab, apalagi Papa Mama Sarani yang ada dengan ayah dan ibu dari anak-anaknya yang anak kita nama sudah dibaptis. Kita terus berjuang untuk bagaimana menjadi teladan yang baik, melakukan tugas tanggung jawab kita semua yang ada. Amin. Ya Allah kasih besar.
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berserih. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Refreng. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama